Rosmini sebenarnya hanya meminta penyewa di lantai bawah untuk memperkecil papan nama Tokomi. Alasannya sederhana, ia ingin cahaya matahari tetap bisa masuk ke kamar ibunya yang sedang sakit keras. Namun, permintaan sederhana tersebut justru berakhir dengan Rosmini diusir secara kasar dari toko. Yang lebih menyakitkan, tidak satupun penyewa di sepanjang jalan itu membelanya. Mereka malah ikut mengejek dan mempermalukannya tanpa henti. Mereka mengira Rosmini masih muda dan mudah ditekan, sehingga para penyewa merasa bisa mengendalikan pemilik properti sesuka hati. Tetapi Rosmini tidak membalas dengan pertengkaran. Ia hanya diam, berbalik, lalu menghubungi seorang pengacara untuk mengubah seluruh kontrak sewa. Malam harinya, Rosmini mengirim pesan ke grup para penyewa. Ia meminta semua penyewa berkumpul di Tokomi karena ada sesuatu yang ingin diumumkan. Begitu melihat pesan tersebut, para penyewa langsung bergegas menuju Tokomi. Namun, mereka datang bukan karena ingin mendengar pengumuman. Mereka justru datang karena ingin menertawakan Rosmini sekali lagi. Tidak lama kemudian, Rosmini datang bersama pengacaranya. Dengan tenang, ia menyapa satu persatu penyewa yang sebagian besar sudah lanjut usia. Ia bahkan berterima kasih atas dukungan mereka selama bertahun-tahun. Mendengar ucapan tersebut, para penyewa justru semakin merasa berada di atas angin. Pemilik Tokomi bahkan terang-terangan mencibirnya. Ia mengatakan bahwa Rosmini akhirnya sadar telah melakukan kesalahan. Menurutnya, Rosmini sengaja datang untuk meminta maaf kepadanya. Namun, tanpa memperpanjang pembicaraan, Rosmini langsung menyampaikan pengumumannya. Mulai bulan berikutnya, seluruh harga sewa akan disesuaikan dengan harga pasar. Untuk toko-toko lainnya, harga sewa akan naik menjadi 3 kali lipat. Sedangkan Tokomi akan mengalami kenaikan hingga 5 kali lipat. Suasana seketika berubah. Semua penyewa terdiam karena tidak menyangka akan mendengar keputusan tersebut. Istri pemilik Tokomi menjadi orang pertama yang berteriak marah. Ia menuduh kenaikan harga sewa tersebut sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Pemilik Tokomi juga ikut menuduh Rosmini tidak punya hati. Ia bahkan mengatakan bahwa Rosmini sama sekali tidak seperti ayahnya yang dulu dikenal baik dan murah hati. Mendengar perkataan tersebut, Rosmini justru balik mempertanyakan di mana letak kebaikan dan rasa terima kasih mereka. Selama 8 tahun, ayahnya tidak pernah menaikkan harga sewa meskipun harga pasar terus meningkat. Namun, sebagai balasannya, pemilik toko justru memasang papan nama hingga menutupi jendela kamar ibunya. Bukan hanya itu, istrinya bahkan tega mengatakan hal yang sangat tidak pantas tentang kondisi ibu Rosmini. Rosmini menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan kebaikan seperti itu. Istri pemilik toko langsung semakin marah. Dengan emosi, ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menandatangani kontrak baru tersebut. Ia bahkan menyuruh Rosmini segera pergi dari sana. Namun, kali ini Rosmini tidak lagi diam. Ia dengan tegas mengingatkan mereka bahwa tanah dan bangunan yang mereka tempati adalah milik keluarganya. Karena itu, tidak seorang pun dari mereka memiliki hak untuk mengusirnya dari tempat tersebut. Pemilik Tokomi langsung naik pitam. Ia mengambil kontrak baru yang diberikan kepadanya, lalu merobeknya di hadapan Rosmini. Dengan penuh ancaman, ia mengatakan bahwa jika harga sewa dinaikkan, dirinya bersama seluruh penyewa akan pergi dari jalan itu. Ia bahkan mengklaim akan membuat seluruh deretan toko menjadi kosong. Menurutnya, jika semua penyewa pergi, Rosmini tidak akan mendapatkan penghasilan apapun untuk membantu kehidupan ibunya. Para penyewa lainnya langsung ikut mendukung ancaman tersebut. Bahkan, beberapa dari mereka memanfaatkan keadaan untuk mengajukan tuntutan tambahan. Mereka meminta Rosmini membatalkan kenaikan harga sewa. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut kompensasi karena merasa mengalami kerugian akibat keributan malam itu. Para penyewa mulai menghitung kerugian mereka sendiri. Mereka bahkan menuntut kompensasi sebesar 5.000 yuan untuk setiap keluarga. Tidak berhenti sampai di sana, mereka juga memaksa Rosmini meminta maaf kepada setiap penyewa secara langsung. Mendengar semua tuntutan tersebut, Rosmini justru tertawa karena merasa kesal. Namun, yang mengejutkan, ia malah menyetujui semua tuntutan mereka. Ia mengatakan bahwa siapapun yang ingin meninggalkan tempat tersebut bisa langsung mengurus proses pindah. Ia juga bersedia membebaskan seluruh denda akibat pemutusan kontrak. Namun, ada satu aturan yang membuat semua orang langsung terdiam. Jika mereka memilih pergi sekarang, lalu suatu hari ingin kembali menyewa toko di jalan tersebut, harga sewanya akan menjadi 10 kali lipat dari harga sebelumnya. Tidak ada satupun penyewa yang langsung menjawab. Suasana yang sebelumnya penuh dengan suara protes mendadak menjadi sangat sunyi. Rosmini kemudian menatap para penyewa yang sejak awal paling keras menentangnya. Ia menantang mereka untuk menjadi orang pertama yang pindah. Namun, para penyewa yang tadi begitu berani justru perlahan mundur. Mereka bahkan bersembunyi di antara kerumunan. Melihat hal tersebut, Rosmini hanya tersenyum sinis dan tidak lagi memperdulikan mereka. Ia kemudian memberikan batas waktu yang jelas. Semua penyewa harus menandatangani kontrak baru sebelum akhir bulan. Jika sampai batas waktu tersebut mereka tidak menandatangani kontrak, tindakan itu akan dianggap sebagai keputusan mereka sendiri untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah menyampaikan semuanya, Rosmini meninggalkan toko. Namun, dari belakang, ia masih bisa mendengar pemilik Tokomi terus melontarkan kemarahan. Ia bersumpah akan memberikan pelajaran kepada Rosmini karena berani menggunakan harga sewa untuk mengendalikan mereka. Ia bahkan mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang paling berkuasa di sepanjang jalan tersebut. Rosmini tahu, masalah ini belum selesai. Para penyewa yang sudah terbiasa mendapatkan harga sewa murah selama bertahun-tahun tentu tidak akan menyerah begitu saja. Dan benar saja, keesokan paginya, pengacara Rosmini menelepon dengan kabar buruk. Pemilik Tokomi bersama beberapa penyewa lainnya ternyata sedang melakukan siaran langsung. Mereka menyebarkan berbagai tuduhan dan rumor bahwa Rosmini telah menaikkan harga sewa secara tidak adil.